Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa-siswi kelas 10? Baik ya, Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kalian berjumpa kembali dengan ekonomi bisnis ya. Untuk kesempatan ini kalian akan mempelajari fungsi konsumsi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari fungsi konsumsi, namun pada pertemuan sebelumnya kalian hanya menghitung satu pendapatan saja ya. Untuk pertemuan kali ini kalian akan berhitung dua pendapatan dan dua konsumsi. Jadi apabila ada dua pendapatan Y1 dan Y2, kemudian dua konsumsi C1 dan C2. Kemudian menurut teori Keynes berpendapat bahwa setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan. Untuk rumusnya, maka rumusnya sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan C min C1 per C2 min C1. Di mana yaitu pendapatan, kemudian Y1 itu pendapatan pertama, kemudian Y2 adalah pendapatan kedua, kemudian C itu konsumsi, kemudian C1 adalah konsumsi pertama, kemudian C2 adalah konsumsi kedua ya. Paham ya anak-anak? Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Ini ada contoh soal. Indah adalah seorang siswa tamatan SMK Ganesha. Ia bekerja dengan pendapatan Rp2.500.000 sebulan dan jumlah konsumsi sebesar Rp2 juta. Ketika pendapatan Indah bertambah menjadi Rp3.500.000 sebulan, maka jumlah konsumsi menjadi Rp2.700.000. Maka hitunglah fungsi konsumsi Indah tersebut dan buktikan dengan teori Keynes dari fungsi konsumsi Indahnya. Maka dijawab, kemudian diketahui Y1 itu adalah pendapatan pertama ya. Pendapatan Indah pertama yaitu Rp2.500.000. Ini kalian bisa lihat 3 digit terakhir Bapak coret. Jadi untuk 3 digit terakhir ini kita hilangkan semuanya ya. Jadi kita sepakat untuk Y1-nya tidak lagi menjadi Rp2.500.000 melainkan Rp2.500 ya. Oke, paham ya? Kemudian C1-nya adalah konsumsi pertama. Jadi untuk C1 ini mengikuti Y1 ya. Jadi apabila pendapatan pertama 2.500, maka C1-nya 2.000 ya. Di soal 2 juta. Jadi pada saat kita jawab 3 digit terakhir kita coret. Jadi untuk konsumsi pertamanya menjadi 2.000. Kemudian untuk pendapatan kedua yaitu Y2 adalah 3.500. Kemudian C2 konsumsi kedua 2.700. Ditanyakan fungsi konsumsi ya. Kemudian rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan C min C1 per C2 min C1. Kita masukkan sesuai dengan rumus. Y tetap ya, Y min Y1 2.500 per Y2-nya 3.500, kemudian min Y1-nya 3.000 min Y2 3.500, kemudian min Y1 2.500 ya. Sama dengan C min C1-nya adalah 2.000 per C2 2.700 min C1. C1-nya 2.000. Oke, Y min 2.500 per 1.000. 1.000 dari mana? Dari 3.500 dikurangi 2.500 ya.
Jadi yang atasnya tetap Y min 2500 per 1000 ya. Jadi 1000 hasil dari pengurangan 3500 dikurangi 2500. Sama dengan C min 2000. C min 2000 tetap ya. Kemudian 700 dari mana? Dari 2700 dikurangi 2000 menghasilkan 700. Kemudian ini perkalian silang ya. Jadi yang dari kiri dari kiri bawah ketemu dari kiri di bawah ketemu sebelah kanan atas ya. Jadi 1000 dalam kurung C min 2000 ini dari 1000 kiri bawah ketemu sebelah kanan atas ya. Kemudian sama dengan 700 dalam kurung Y min 2500 ini dari mana? Dari sebelah kiri bawah ketemu dengan sebelah atas kanan ya. Kemudian kita kalikan 1000 kali C, 1000C, kemudian 1000 dikali min 2000, jadi min 2 juta. Jadi apabila plus kali min, ini jadi min ya. 1000 kan plus dikali min, jadi ketemu jadi menghasilkan minus 2 juta. Sama dengan 700Y. 700Y dari mana? 700 dikali Y menghasilkan 700Y, kemudian min 1.750.000. Ini dari mana? Dari 700 dikali min 2.500. Jadi apabila plus ketemu min menghasilkan min ya untuk perkalian. Kemudian 1000C sama dengan 700Y min 1.750.000. Ini dari mana? Ini dari sebelah kanan ya, tetap ya, tidak berubah minusnya. Kemudian plus 2 juta. Plus 2 juta dari mana? Dari min 2 juta. Ini kenapa plus? Karena dari ruas kiri berpindah ke ruas kanan. Apabila ruas kirinya sebelumnya minus, apabila dipindahkan ke sebelah kanan, maka dia akan berubah menjadi plus. Begitupun sebaliknya ya anak-anak. Paham ya sampai sini? Jadi apabila sebelah kirinya plus, kemudian berpindah ke sebelah kanan menjadi minus. Untuk ini berpindah menjadi plus ya, plus 2 juta. Kemudian 1000C sama dengan 700Y plus 250.000. 250 ini dari mana? Dari penjumlahan min 1.750.000 plus 2 juta. Kenapa plus? Karena 2 juta lebih plus 2 juta lebih besar dari minus 1.750.000, maka hasilnya plus ya, walaupun hasilnya pengurangan tapi dia bertanda plus karena plusnya lebih besar dari minus. Sampai sini paham ya anak-anak? Kemudian C sama dengan 700Y plus 250 per 1000. 1000 dari mana? Dari 1000C ya. Jadi C-nya tetap, 1000-nya pindah ke bawah. Oke, paham ya? Kemudian C sama dengan 0,7Y. 0,7Y ini dari mana? Dari pembagian 700Y dibagi 1000 ya. Ini Bapak sudah tandai dengan anak panah merah ya. Kemudian plus 250 dari mana? Dari 250.000 dibagi 1000 menghasilkan 250. Jadi fungsi konsumsi indah adalah C sama dengan 0,7Y plus 250. Jadi fungsi konsumsi indah ini adalah C sama dengan 0,7Y plus 250. Kita buktikan dengan teori Keynes ya. Jadi teori Keynes mengatakan apabila setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi. Kita buktikan dengan fungsi konsumsi yang sudah ditemukan. 0C sama dengan 0,7Y plus 250. Kita buktikan dengan C pertama ya. C1 sama dengan 0,7Y1 plus 250. Y1-nya berapa di soal? Y1-nya 2.500. Jadi kita kalikan ya.
Jadi 0,7 dikali 2.500 ya, plus 250 dari mana? Dari fungsi konsumsi indahnya ya. Kemudian C1 sama dengan 1.750, ini dari perkalian 0,7 dikali 2.500 menghasilkan 1.750 plus 250, maka C1-nya 2.000. C1-nya 2.000, apakah cocok dengan soal di atas? C1-nya 2.000 ya, berarti ini untuk pembuktian teori Keynes benar ya. Berarti apabila fungsi konsumsinya benar, maka pembuktian teori Keynesnya benar. Kemudian untuk C2 ya, 0,7 dikali Y2 plus 250. Tetap ya, ini karena berdasarkan fungsi konsumsi yang sudah kita dapatkan. Oke, paham ya sampai sini anak-anak? Untuk C2 sama dengan 0,7 dikali Y2. Y2-nya berapa? Untuk Indah, pendapatan kedua adalah 3.500 ya. Kemudian 0,7 dikali 3.500 menghasilkan 2.450 plus 250. Ini 250 dari hasil fungsi konsumsinya ya. Kemudian C2 sama dengan 2.700, dari mana? Dari 2.450 ditambah 250. Apakah cocok C2 dengan yang diketahui dengan soal? C2 2.700, berarti benar ya. Jadi untuk pembuktian teori Keynes C1 dan C2 cocok dengan yang diketahui dengan soal, berarti fungsi konsumsi indahnya sudah benar. Jadi apabila fungsi konsumsinya benar, maka untuk pembuktian teori Keynesnya juga akan benar ya. Paham ya anak-anak sampai sini? Jadi kalian harus diingat, jadi 3 digit terakhir harus dihilangkan ya. Jadi kenapa harus dihilangkan? Ini untuk memudahkan untuk perhitungannya ya. Baik anak-anak, apabila belum paham juga, kalian bisa japri Bapak langsung ya. Baik, sampai sini Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Insya Allah kalian akan juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.